istirahat enak. Kapan seorang mukmin itu bisa tidur nyenyak enak? Itu kapan? Itu Imam Ghazali ditanya sama santrinya. Nah, kalau ini ditanya ke saya atau ke kita, jawaban kita apa? Kapan tidur enak tuh kapan? Halo? Kalau mereka para salafus saleh, mereka justru tidur itu dalam ketidaknyamanan. Kenapa? Karena dia jangan sampai terbuai dengan yang namanya tidur. Tidur itu hanya sejenak merehatkan jasad untuk kemudian bangkit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, subuh ini saya ingin mengkaji kitab Suwaru min Hayati Sahabah, yaitu potret gambaran kehidupan para sahabat. Ada kira-kira 65 sahabat di dalam kitab ini. Yang bagus kalau seandainya kita kaum muslimin mengerti, memahami, mendengar tentang kisah-kisah mulia ini. Kadang-kadang saya mikir ini, saudara-saudara kita itu kalau ditanya sahabat Nabi itu siapa? Siapa aja? Kadang-kadang kita cuma mampu nyebutin 4, 5, 6 gitu. Coba siapa? Abu Bakar Siddiq, ya kan? Terus Umar, terus Utsman, terus Ali. Ada lagi? Siapa? Ubay. Terus Ubay yang mana nggak tahu lah. Artinya apa? Bayangin Pak, saya aja yang jauh dari kata sempurna. Teman saya banyak Pak. Lah apalagi beliau, ahsanu khalqan wa khuluqan, sebaik-baik penciptaan dan budi pekertinya udah paling baik-baiknya orang. Masa temannya cuma 4 doang, sedih amat gitu. Sedangkan kita jadi orang tua, diajarin dulu sama orang-orang tua kita, apa tuh? Buat nyeritain kisah-kisah yang penuh hikmah kepada anak kita sebelum tidur, Pak. Kan ada istilah dongeng sebelum kan ujungnya yang pertama si kancil mencuri ketimun itu. Ya Allah. Jadi metodenya udah tepat itu Pak. Bahwa sebelum tidur anak kita dikisahkan kisah-kisah mulia itu bagus. Supaya anak kita itu mengidolakan, memiliki kemudian hikmah sehingga bangun tidur atau ketika dia mau tidur dia ngebayangin. Kalau yang diceritain itu Rasulullah, saya pengen seperti Nabi. Kalau diceritain itu Abu Bakar, saya pengen seperti sahabat Abu Bakar. Kadang-kadang anak kita sebelum tidur nonton Spider-Man. Betul? Kalau bangun tidur gini-gini, tuh begini-begini. Kenapa nak? Spider-Man ya begitu. Nah, jamaah sekalian, ada 63 kira-kira kisah di sini. Nah, yang subuh ini mudah-mudahan cukup waktunya kita coba bacakan kisahnya sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana al-iman bi Suraya latanawalahu rijalun min haula. Qala har Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana wadi'an yadahu ala Salman. Ini adalah sebuah kalimat yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Salman. Tangannya sambil memegang Salman sambil beliau berkata, "Lau kana al-iman bi Suraya latanawalah rijalun min haula." Jadi kira-kira artinya gini. Andaikan iman itu adanya di langit, iman adanya di langit, di bintang-bintang. Orang ini nih, maksudnya siapa? Salman. Dia bakal sampai ke langit, kira-kira gitu. Ini kan sesuatu majaziah. Yang kira-kira sesungguhnya mana sih orang bisa sampai ke bintang, kira-kira gitu. Tapi Nabi mengungkapkan dengan kalimat demikian, kenapa? Karena Salman orang yang gigih. Salman orang yang sangat luar biasa dalam memperjuangkan kebenaran. Kita lihat kisahnya. Qissatuna hadhihi ya qissatu sa'i wara' al-haqiqah. Al-bahith 'anillah qissatu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardhah. Kisah kita kali ini dikatakan adalah kisah seseorang yang berusaha mencari hakikat, mencari Allah Subhanahu wa taala
dia adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Falnatruk li Salman nafsih al-majala liyarwiya lana ahdath qissatih. Kita biarkan Salman bercerita tentang dirinya, sebab dialah yang mengalami fasyu'uruhu biha a'maq wa riwayatuhu la adaq wa asdaq. Kenapa? Karena kalau Salman yang cerita enak nih, ya dia yang langsung mengalami kisahnya sendiri, perasaannya nanti begitu hidup, penyampaiannya akan lebih jujur dan lengkap. Jadi di kitab ini kayaknya didatangin orangnya. Jadi si pengarang kitab ini menghadirkan sosok Salman di kitab ini, seakan-akan kayak gitu. Qala Salman, nah Salman cerita nih tentang dirinya. Kuntu fata farisiyan min ahli Asbahan min qaryah yuqala laha Jayyan. Salman itu adalah seorang pemuda yang berasal dari Persia. Lebih tepatnya dia itu adalah penduduk Isfahan. Isfahan itu di daerah mana ya? Di daerah Irak, Madinah biwasti Iran, di daerah Iran, bagian tengah. Baina Taharan wa Shiraz, di antara Taheran dan juga Shiraz, itu daerahnya tinggalnya Salman. Ya, lebih tepat kampungnya daerah Kampung Jayyan. Wa kana abi Zuhqan al-qaryah. Adapun bapakku, ayahku itu adalah Zuhqanul qaryah ay raisuha. Kepala kampungnya. Jadi Salman ini anak kepala kampung. Wa aghna ahliha ghinan. Salman itu adalah anaknya orang yang paling kaya di kampung itu. Wa a'lahum manzilatan, dan ayahnya memiliki kehormatan yang sangat tinggi, terpandang, terhormat, kaya lagi. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaihi mundu wulitu, dan aku, kata Salman, adalah orang yang sangat dicintai oleh ayahku bahkan sejak aku dilahirkan. Ya iyalah, yang namanya bapak pasti sayang sama anak, betul Pak? Betul? Kita rela untuk berjuang, banting tulang, peras keringat demi senyumnya anak-anak kita, betul? Nyesek rasanya. Andaikan anak kita suatu ketika datang, dia cerita, ayah, abi, tas kakak udah rusak, bolong, tolong beliin tas yang baru ya, biar kakak nggak susah kalau sekolah. Terus saat itu kita nggak punya duit, ya Allah, sedih, betul nggak? Betul nggak? Andaikan kita punya apa, kita jual, itulah seorang ayah. Tapi kisahnya Salman ini beda. Bolehnya sayang bapak kepada anak ini luar biasa. Bedanya di mana? Tsumma ma zala hubbuhu liyashtaddu wa yazdadu 'ala al-ayyam hatta habasani. Nah di sini nih. Hatta habasani fil bait khasyatan 'aliyya kama tuhbasul fatayat. Makin hari sayang dan cintanya ayahku kepadaku itu makin terus-terusan. Saking sayangnya, nah ini dia, makanya nggak boleh berlebihan dalam Islam memang. Saking sayangnya, dari kecil si Salman itu nggak pernah boleh keluar rumah sama bapaknya. Jadi habasani fil bait, pokoknya dia itu dipingit kalau bahasanya, ya. Kama tuhbasul fatayat, seperti para gadis yang dikurung, dipingit ketika dia biasanya mau mau menikah. Jadi Salman ini anak rumahan lah kira-kira. Kalau kita kan sesayang-sayangnya anak boleh nggak main? Keluar boleh nggak? Kalau Salman kagak boleh, Pak. Dijagain betul sama bapaknya. Makanya ini sekaligus pelajaran. Kalau kita belajar sejarah itu belajar banyak hal.
Nah, pola didikan seperti ini tidak tepat. Ya, kecuali kalau dia anak perempuan, mesti kita jaga. Jangan sampai naudzubillah kita jadi orang tua besok dijeblosin ke neraka lewat anak kita sendiri. Naudzubillah min dzalik. Saya mencerita, ada mungkin sekitar 3 bulan yang lalu saya ngisi di daerah Priok. Di Priok ngaji, selesai ngaji ngobrol. Ini ada DKM, ada tokoh-tokoh masyarakat. Karena apa? Waktu saya mau masuk ke daerah itu, kayaknya udah lengkap banget di daerah kampung itu. Orang nongkrong main gitar ada, yang lagi nenggak minuman ada, perempuan-perempuan juga yang begituan ada gitu. Ini kita mau ngaji nih, lewatin begituan ini. Ya. Nah, kemudian saat itu saya cerita, bagaimana Ustadz di sini perjuangan dakwah antum sama gitu. Nah, ceritalah dia tuh. Intinya mah di situ tuh, ya nggak jauh dari ada jembatan. Nauzubillah, ini buat perenungan kita aja ya. Di sana itu ada anak pelacur, ada pelacur anak, Pak. Udah ada, Pak. Jadi ada anak SD kelas 4 udah jadi pelacur di situ, Pak. Dan yang ironinya itu tinggal kagak jauh daripada masjid. Dan saat itu ya dia cerita itu anak kena HIV. La ilaha illallah. Ini musibah. Kalau kita kagak jagain anak kita yang perempuan, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan lahir batin ya. Buat ngejagain anaknya. Kalau bisa dipondokin anak biar tenang hati kita. Betul? Baik, ini balik lagi ke sini. Jadi Salman ini anak rumahan. Dia adalah anak yang dari kecil dijagain betul sama bapaknya. Lanjut. Waqad ijtahadtu fil majusiyah hatta ghadawtu qayyiman nar allati kunna na'buduha wa unita bi amru idrami hatta la takhbuwa sa'atan fi lailin aw naharin. Nah, ini ada dijelaskan, jazakallah. Jamaah sekalian, si Salman ini dia itu adalah penganut Majusi yang sangat taat. Majusi itu berarti apa ya? Menyembah apa Majusi? Menyembah api dan matahari. Majusi itu. Jadi Majusi itu dinun ya'budu ashabuhun nar au asyams. Jadi agama yang di dalamnya diajarkan agar menyembah pengikutnya, penganutnya menyembah an-nar. Nar itu apa? Api, au asyams atau matahari. Ibaratnya apa ya? Remaja masjid lah gitu deh. Ya, bapaknya kiai. Bapaknya apa kalau Majusi apa ya? Pendeta Nasrani. Kalau Majusi apa tuh? Enggak tahu lah, pokoknya begitu deh. Pokoknya dia tokoh pemuka agama Majusi. Bahkan si Salman ini diberi tugas sama abahnya. Apa tugasnya? Untuk senantiasa menjaga api sesembahan itu. Dia dipercaya untuk menyulut api tersebut tidak boleh padam. Hatta la takhbuwa sa'ah. Meskipun sesaat api nggak boleh padam. Fi lailin aw naharin. Baik di setiap malam atau di saat malam ataupun di saat oh ini luar biasa, tugas berat ini. Wa kana li abi dhai'atun 'azimatun tadirru 'alaina ghallatan kabirah. Nah, bapaknya itu tadi cerita agamanya dia, terus dia cerita tentang ekonomi keluarga. Bapaknya itu punya lahan, punya kebun yang sangat luas. Dan setiap waktu selalu menghasilkan sesuatu untuk kehidupan dia. Wa kana abi yaqumu 'alaiha wa yajni ghallataha. Bapaknya tiap hari itu ya ngawas, ya memperhatikan kebun sampai nanti metik buah ketika hasilnya sudah
sudah panen pada waktunya. Nah, jadi bapaknya punya kebun luas. Nah, bapaknya itu kerjaannya tiap hari itu ke situ. Jadi profesi bapaknya itu adalah berarti apa ya? Bukan tukang kebun. Ya, apa? Ya petani begitu ya, tapi dia bukan pekebun, ya pekebun. Wa fi dzati marrah syaghalahu 'anil dhahab ila al-qaryah syaghilun. Nah, satu saat ketika Salman sudah besar, abahnya ini sibuk bener, ayahnya sibuk sampai-sampai nggak bisa untuk memantau kebun itu. Saya ini nggak pernah tahu tentang apapun. Apa itu Nasrani atau apapun tentang agama-agama. Yang dia tahu mah agama cuma satu, Majusi, udah titik.